Hai guys, welcome back to my channel. Kalau vlog minggu lalu, gue udah bahas tentang what's in my white coat atau ada apa aja di dalam sendal gue. Di vlog minggu ini gue akan membahas what's in my bag atau ada apa aja di dalam tas yang gue pakai sehari-harinya sebagai dokter muda dari hari Senin sampai Sabtu, bahkan Senin sampai Minggu juga. So, stay tune ya. Jadi ini adalah tas yang gue pakai sehari-harinya kalau gue ke rumah sakit sebagai dokter muda. Ini tuh tasnya udah lama sih gue pakai, sebenarnya dari zaman preklinik kayak 3 atau 4 tahun lah gue udah pakai tas ini. Jadi ini tuh JanSport, gue lupa yang edisi apa, tapi maksudnya dia yang black label. Ya gue nggak tahu kenapa suka banget pakai JanSport. Kayak gue, dan gue masih punya 2 tas JanSport lain yang gue pakai pas preklinik. Tapi ini yang gue pakai dari preklinik semester akhir sampai gue koas, dan koasnya kan udah mau selesai juga. Nah jadi ini di depannya ada 1, 2, 3, ada 3 kantong tambah kantong terakhir. Jadi ada 4 kantong. Kita mulai dari kantong yang paling depan dulu ya. Kantong ini isinya ada permen. Ini kalau ini sih ada permen sama candy candy. Terus ada ini tuh dompet isinya koin-koin hasil kembalian fotokopian, jajan di rumah sakit dan lain-lain. Terus ada kunci, ini kunci rumah. Lalu ada gunting kuku. Ya, gue selalu bawa gunting kuku setiap harinya karena pasti ada jam minjem atau ya gue harus gunting kuku karena kan kita kukunya harus selalu pendek ya, apalagi kalau sase yang ada asistensi operasi. Terus terakhir ada ini nemtek. Ini bukan nemtek sih, sebenarnya KTM dari kampus. Jadi ada beberapa rumah sakit yang nggak kasih ID card, terus kita harus pakai ini. Cuma karena di rumah sakit gue yang sekarang itu dikasih ID card, jadi ini yang nggak gue pakai. Terus by the way ini tuh flash juga loh, jadi bisa buat di top up gitu. Dah, kantong pertama udah habis. Lanjut ke kantong yang ini. Jadi di sini ada name tag lagi, cuma ini name tag nama. Sebenarnya ini udah gak pernah dipakai sih, karena ini tuh pakai cuma pas diskusi blog, diskusi pemicu. Cuma ini gue sempat pakai sekali di stase geriatri, karena kan opa oma itu pasti susah hafal nama kita kan. Nah kita harus pakai ini dan tulisannya harus jelas supaya opa omanya bisa baca nama kita. Cuma ini gue udah gak pakai lagi sih, cuma ada aja di dalam tas gue. Terus ada mikropor. Iya, gue juga gak tahu kenapa ini bisa ada dalam tas gue. Cuma biasanya ini gue pakai kalau abis banyak ngerjain tugas, yang nulis, ngerjain status segala macem kan suka sakit kan jari kan. Terus suka gue lilitin ke sini. Sebenarnya ini nggak ngobatin sih, cuma ya lumayan lah bisa ngurangin sakit selagi gue tetap tulis yang banyak. Ngerjain tugas yang begitu banyak. Ada minyak kayu putih. Ya gue selalu bawa ini karena gue nggak tahu kapan tiba-tiba gue sakit perut, pusing, sakit kepala. Jadi ini adalah penolong pertama. Biasanya suka ada flash care, cuma lagi habis saja. Nah terus ada obat-obatan, ada antimo, ada paracetamol, ada dietap. Yang antimo jadi gue itu suka motion sickness-nya, suka kambuh. Kambuhnya nggak jelas ya, emang nggak aneh. Kadang naik bus, naik Transjakarta itu gue bisa mabok sendiri karena either gue lagi main HP atau gue lagi baca-baca. Jadi gue suka minum ini kalau maboknya lagi kambuh. Ini kalau tiba-tiba diare, sama ini kalau gitu sakit kepala atau demam. Ya karena kan kita kebetulan nggak boleh izin lebih dari 2 hari ya. Jadi obat-obatan inilah yang menolong kami. Kalau nggak, lebih tepatnya gue sih, kalau tiba-tiba gue sakit. Karena gue pernah lagi jaga malam di stase mayor. Stase mayor itu kan 10 minggu. Bayangin aja 10 minggu itu cuma boleh sakit, cuma boleh izin 2 hari. Lebih dari itu gue harus ngulang semua. Jadi ya mau gak mau, kalau lagi demam-demam meriang gak jelas, paling cuma common cold, harus minum PCT biar demamnya turun, bisa aktivitas lagi. Terus ada hand sanitizer. Terus ada
pulpen cadangan aja. Ini pulpennya dapat dari yang ini, kayak dari isi kuesioner skripsi orang. Ini dari ini seminar gitu. Sama ada korek. Iya, gue selalu bawa korek mana-mana. Masih ada. Ini siapa tahu dia ulang tahun, surprise. Atau buat motong-motong lain juga bisa. Udah habis di kantong. Kedua udah habis. Lanjut ke kantong ketiga. Ini dia vertikal gitu ya. Nah, itu pertama ada tote bag, karena kan sekarang belanja udah gak dikasih plastik ya. Jadi kalau tiba-tiba gue belanja ke supermarket atau kemanapun, atau lagi di mall, lagi gue beli, pasti pakai tote bag ini. Dan ini tote bagnya dapat dari again seminar lagi. Terus ada tisu. Iya, gue selalu bawa tisu basah, tisu kering dan tisu basah, just in case. Dan ada plastik, ya banyak banget plastik di tas gue. Ini mostly sih biasanya plastik dari kalau habis pesan makanan online. Kalau jaga malam gue suka simpenin. Terus ada sedotan stainless. Jadi kadang kalau minum pakai sedotan, suka pakai sedotan stainless. Tapi kadang kalau males cucinya, tinggal kokop aja kayak biasa. Saya udah habis ya, di relatif vertikal udah habis. Lanjut ke kompartemen paling utama, kantong keempat yang paling gede, dimana semua barang-barang gue ada di sini. Pertama ada ini pouch. Ini isinya apa? Jadi ini isinya ada kepala chargeran, terus ada kabel data, gue bawa 2 buat cadangan, sama ada power bank. Terus ada pata pensil. Ini perlu disebutin gak sih? Coba ya, apa enggak? Ini isinya ada alat tulis yang pasti tip X, spidol, pulpen segala macem. Ada post-it, ada sticky note. Terus susah nih. Ada sticky note lagi. Apa sih namanya? Post-it ya? Gue punya gunting. Ntar ya, agak repot. Apa nih? Oh, ini itu kayak name tag gitu, cuma gue gak pernah pakai. Dulu ada yang cari dana, junior deh kalau nggak salah cari dana. Terus dia jual kan, terus gue beli. Ini gue udah jarang pakai soalnya gak mau copot. Kayak gini. Tadi apa lagi? Ya, ada pas foto bebet, karena nggak tahu kapan bisa tiba-tiba dimintain pas foto buat ID card, buat syarat ujian, apalah segala macem. Ini waktu itu beli Hansaplast, dapat ini. Gue beli karena ada ininya sih, Star Wars, ada gambar Yoda, sama iya. Ini tuh isinya flash disk gue. Apa lagi tadi ya? Ya macam-macam, ada step plus segala macamnya lagi, kotak pensil lagi. Udah, kotak pensil udah. Terus ada ya. Ini kan kalau di vlog minggu lalu tuh ada perlengkapan TTV. Kan TTV yang di Snelly gua kalau mau pulang tuh pasti gua masukin sini. Sebenarnya ini selain itu ada tambahan lagi sih, tensi jarum gitu deh pokoknya. Kadang kepake kalau follow up, bukan kadang tapi setiap follow up pasti kepake. Karena kalau pakai tensi yang air raksa tuh suka berat kan di bawah, jadi kita pakai ini tensi jarum. Dan kadang tensi rumah sakit juga gede dan dipakai, ya udah kita pakai aja. Dan oh iya, dan sekarang tuh di beberapa rumah sakit udah menerapkan peraturan tidak boleh pakai tensi air raksa karena ada merkurinya di air raksa gitu. Gue udah payung, ini gue gak tau payung dari kapan, kayak dijemput gue SD. Karena sedia payung sebelum hujan. Cuaca Jakarta kadang tahu tiba-tiba hujan, ini berguna banget. Terus ada ya gue selalu buat colokan 3 ini karena kalau lagi nongkrong, nggak nongkrong, kayak lagi gitu di coffee shop atau di kafe-kafe sama teman-teman, kan kita nggak tahu colokan yang berbanyak. Jadi gue selalu bawa ini karena gue sendiri tuh biasanya nyolok laptop, HP. Satu power bank udah habis buat gue sendiri.
Terus ada, nah ini tuh tas buat botol minum gue. Ini botol minum air putih, air mineral. Yang ini, yang kayak termos isinya kopi. Tiap pagi gue suka bikin kopi susu. Karena kalau beli kan, kalau beli terus mahal ya, jadi menghemat. Aus. Ya lanjut. Ada kotak makan. Iya, gue selalu bekal. Kenapa? 1, udah pasti lebih bersih. 2, menghemat uang jajan yang pasti, karena gue nggak harus makan siang. Atau kadang gue suka makan pas sarapan, tergantung stasiunnya lah. Isinya ini ada botol minum lagi, sama ada, aduh susah, 2 kotak ini. Yang 1 buat nasi, 1 buat lauk. Terus jadi di dalamnya itu ada kayak yang buat laptop sama yang ini. Kita yang ini dulu ya. Ini ada mini notes ya, kalau lagi gabut atau iseng-iseng di bus, gue suka baca ini. Karena stasiun terakhir itu stasiun syaraf, gue punya neurologi. Ada notebooks sama kayak yang di Snelly. Ada buku nyawa. Jadi di kampus gue itu, di univ gue itu kita ada buku nyawa atau buku rapot. Apa itu isinya? Jadi itu isinya adalah tanda tangan kepala bagian sama dosen penguji setiap stase. Jadi kalau ini hilang, gue harus kembali ke setiap stase dimanapun itu berada untuk minta tanda tangan kepala bagian atau SMF sama dosen pengujinya. Jadi harus berhati-hati, ini nggak boleh hilang. Sudah, sama ini yang terakhir. Karena papan jalan, iya ini tuh penting banget. Kenapa? Jadi kan kalau follow up itu kita ada kertas yang perlu kita isi kan. Jadi ini papan jalan buat tulis biar memudahkan pekerjaan kita kalau lagi follow up. Isinya tuh ada, jadi dia ada, ini ukurannya folio deh ya. Ini ada kayak plastiknya di sini, itu gue taruh logbook. Ya, jadi logbook tuh beda lagi ya sama buku rapot tadi. Logbook itu adalah buku yang ada isinya, ada kompetensi, ada penyakit-penyakit apa aja, tindakan apa aja yang harus kita pelajari selama stase itu. Ini yang pas stase syaraf, gue suka bikin batasnya, ada jadwal jaga, absen jaga, kasusnya sedang didapat di rumah sakit apa aja, keterampilan yang didapat, sama kegiatan ilmiah. Jadi ini harus diisi setiap harinya, karena di akhir stase dikumpulin. Lanjut, di dalamnya itu ada susah. Nah, ini ada lembar follow up. Di rumah sakit gue kita pakai lembar follow up ini ya harus lengkap gitu deh. Jadi kalau ditanya sama konsulennya, kalau kita nggak hafal bisa cari jawabannya di sini. Terus gue suka bawa kertas cadangan, yaitu HVS kosong sama folio bergaris. Nggak tahu kenapa suka bawa aja. Udah deh, jadi itu adalah hal-hal atau benda-benda apa aja yang ada di dalam tas gue sebagai dokter muda yang gue pakai setiap harinya. Iya emang agak berat dan agak banyak, tapi ya mau gimana lagi, daripada gue sih lebih mending gue bawa barang banyak tapi di saat gue butuh gue gampang carinya, dibanding kalau gue bawa barang dikit tapi di saat gue butuh gue cari pinjaman sana sini atau bisa aja nggak dapet kan. So that's it for this week's vlog. And if you have any idea for next vlog, for the next weeks, just comment. Don't forget to comment, like, and subscribe. Share ke teman-teman kalian yang gabut selama karantina, atau buat adik-adik di luar sana yang masuk FK, mungkin bisa dijadiin bahan pelajaran maybe. Kira-kira seperti apa kehidupan di koas. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.